Shalom adik-adik Rising Eagles. Apa kabarnya semua? Hari ini kita kembali lagi akan beribadah bersama-sama. Ayo teman-teman semua, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat kebaikannya, buat kasih setianya. Karena sampai hari ini kita sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita kembalikan nyanyi lagu ini dari awal dengan iman, katakan, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Karena kita hanya berpegang pada janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, nyanyikan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari adik-adik saja nyanyikan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yo yo yo, Happy New Year semuanya, Shalom. Wah, pasti senang banget ya, kita udah memasuki tahun yang baru. So goodbye 2020 and now welcome 2021. Yeay. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. New Year, New Hope. Semoga semuanya dapat pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Kita lupakan hal-hal yang buruk di tahun 2020 dan mari kita melangkah bersama di tahun yang baru dengan semangat yang baru dan pengharapan yang baru di tahun 2021. Amin. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang PHP. Wah, apa tuh PHP, Kak? Ya, jadi PHP atau pemberi harapan palsu ini sebenarnya adalah singkatan atau istilah yang diberikan buat orang-orang yang suka memberikan harapan ke orang lain, tapi habis itu ditinggal begitu saja, teman-teman. Pengharapannya digantungkan begitu saja dalam kehidupan orang lain dan dia tidak bertanggung jawab atas harapan yang sudah dia berikan kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti ini yang kita sebut sebagai PHP. Kalau buat kakak-kakak yang udah SMA, teman-teman yang udah SMA mungkin lebih erat kaitannya dengan cinta-cintaan ya. Misalnya, wah aku udah sering ngechat sama dia nih Kak, aku udah deket banget, jalan bareng, doa bareng, saat teduh bareng, romantis banget. Nah, terus tiba-tiba dia ngilang begitu aja. Jadinya kecewa karena merasa diberi harapan, tapi harapannya palsu. Tapi sebenarnya PHP nggak selalu tentang cinta-cintaan, teman-teman. Banyak juga contoh-contoh sederhana, misalnya kita janji beliin teman kita hadiah PS5 misalnya nih. Woi, lagi ngetren ya PS5 ya. Kita bilang misalnya, kalau lu ulang tahun gue beliin deh PS5. Tapi ternyata pas teman kita ulang tahun, kita nggak ngasih hadiah PS5. Nah, itu bisa juga disebut dengan PHP. Atau mungkin kita juga sering PHP-in orang terdekat kita seperti orang tua ya. Misalnya nih, kita bilang sama papa mama kita, "Pa, Ma, aku janji aku akan berprestasi di sekolah asalkan papa mama beliin gadget baru, beliin sepeda baru ya, atau apapun yang baru-baru, nanti aku janji deh aku bakal berprestasi di sekolah." Tapi nyatanya ketika dikasih hadiahnya malah sibuk main, bukan sibuk berprestasi gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kita sering sebut dengan PHP atau pemberi harapan palsu. Nah, apakah PHP yang akan Kak Joshua bahas ini sama dengan yang
kita sudah bahas tadi, yaitu tentang pemberi harapan palsu? Tentu tidak. PHP yang Kak Joshua jelaskan di sini nanti ada tentang pemberi harapan pasti. Siapakah pemberi harapan pasti ini? Adakah hal yang pasti di dunia yang tidak pasti ini? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang ini, di tahun yang baru kami mengucap syukur kami berhasil melewati tahun 2020 bersamamu. Dan kini Tuhan, di tahun yang baru di 2021 kami mau memulainya juga bersamamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pembicaraan ke depan, Engkau berkati kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah perkataan yang daripadamu saja Tuhan, yang memberkati tidak hanya adik-adik yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang membawakan juga bisa terberkati lewat firman ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. The stage is yours God, ini panggungmu, ini milikmu Tuhan, mimbar ini milikmu, berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tadi kan Kak Joshua udah bahas tentang PHP, pemberi harapan palsu. Nah Kak Joshua kebetulan inget nih, Kak Joshua punya beberapa meme-nya ya. Nah yang pertama nih ada meme laki-laki yang sepertinya sedih. Dia bilang, mending kamu kasih aku sarapan daripada cuma kasih harapan. Cie. Kenapa? Karena sarapan bisa bikin kenyang, tapi harapan cuma bikin kita sayang, habis itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nggak ya, bercanda teman-teman. Maksudnya kalau sarapan ya bisa bikin dia kenyang, tapi harapan nggak bikin kenyang gitu ya. Terus yang kedua, bukan cuma uang yang bisa dipalsuin ya. Ternyata harapan juga. Wah ini sedih banget ya kalau uang yang dipalsuin tuh rasanya nyesek gitu. Karena harusnya uang jadi alat tukar kita tapi nggak bisa digunakan. Nah teman-teman, dari meme-meme ini, dari apa yang sudah Kak Joshua bahas sebelumnya, Kak Joshua sebenarnya mendapati bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti teman-teman. So kita nggak perlu kaget dengan orang-orang yang suka PHP atau pemberi harapan palsu, karena memang dunia ini tidak memberikan sesuatu kepastian bagi kita. Tapi yang menarik teman-teman, di tengah dunia yang tidak pasti ini, adakah yang dapat memberi kita harapan pasti? Nah firman Tuhan hari ini Kak Joshua ambil dari kisah seorang hamba Tuhan, seorang tokoh Alkitab yang mungkin udah nggak asing di telinga kita. Cluenya adalah orang ini adalah orang yang punya iman yang luar biasa. Dia rela mengorbankan segalanya buat Tuhan. Dan salah satu trademarknya atau ciri khasnya adalah dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nah ini kalau udah bilang bapak orang beriman, pasti yang rajin sekolah minggu udah tahu ya jawabannya siapa. Ya, jawabannya adalah Abraham. Nah, ada apa sih dengan Abraham ini dan apa hubungannya dengan pengharapan yang pasti? Yuk kita baca sama-sama di Kejadian 12 ayat 1-4. Nah, Kak Joshua udah ada slide-nya. Kejadian 12 ayat 1, yuk kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayatnya yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ayat yang keempat teman-teman, ayat yang terakhir, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, Kak Joshua akan jelasin ke teman-teman dulu, kenalin nih siapa tokoh utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu Abraham. Nah yang pertama teman-teman, mungkin beberapa di antara teman-teman bingung. Tadi Kak Joshua bilang Abraham, tapi kok di sini ditulisnya Abram? Nah, jadi teman-teman, Abraham ini namanya dulu Abram yang artinya Bapa dimuliakan. Setelah dia membuat perjanjian sama Tuhan, namanya diubah oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham yang artinya Bapa segala orang beriman. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, mungkin teman-teman berpikir bahwa iyalah Kak, si Abraham ini mau langsung berjalan ketika dia dapat firman Tuhan karena Tuhan sendiri yang ngomong sama dia. Well, ada benarnya, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebenarnya Abraham ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Nah, tahu dari mana Kak Joshua? Nah, teman-teman mesti lihat latar belakang keluarganya. Bapaknya namanya Terah. Nah, Terah ini dipastikan atau ditafsirkan dalam firman Tuhan, yaitu adalah seorang penyembah berhala. Dia bukan orang yang percaya Tuhan.
Jadi kemungkinan besar Abraham tidak tumbuh dengan pengajaran tentang Tuhan yang kita percaya saat ini, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus. Tapi dia tumbuh dari keluarga yang menyembah berhala. So menarik teman-teman, dia bukan dari keluarga yang mengenal Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan pilih dia, Tuhan tunjuk dia, Tuhan berfirman langsung sama dia untuk menjadi bangsa yang besar. Ini suatu hal yang menarik teman-teman. Dan terakhir teman-teman, Abraham ini sebenarnya bukan orang yang punya pengharapan dan tujuan. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ketika dia melangkah keluar dari rumahnya, dia berusia 75 tahun. Bayangin teman-teman, udah umur 75 tahun, udah opa-opa ya, tapi masih tinggal di rumah orang tua. Nah teman-teman masih tahu pada zaman itu dunia masih sepi banget ya, maksudnya belum seramai sekarang, belum sepenuh sekarang. Masih banyak tempat-tempat yang belum dijelajahi. Di masa itu banyak orang yang sebenarnya membangun kota-kotanya sendiri, membangun kerajaan-kerajaannya sendiri. Tapi entah kenapa sih Abraham ini 75 tahun dia masih hidup bersama orang tuanya. Di tengah-tengah situasi dunia yang sebenarnya masih banyak orang-orang pada zamannya keluar dari rumahnya dan menjelajahi dunia, tapi Abraham ini malah tinggal di rumah orang tuanya. Kalau orang yang punya pengharapan yang besar dalam hidupnya, dia punya tujuan dalam hidupnya, tentu dia nggak akan tinggal di dalam rumah orang tuanya. Dia akan bereksplorasi, dia akan menjelajahi dunia, dia akan bangun kota-kota yang besar, kerajaan-kerajaan yang besar di zamannya itu ya teman-teman. Dari penjelasan tadi, dari penjabaran dan fakta-fakta yang tadi, sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan gak sih dalam hidup kita? Kak Joshua sendiri waktu Kak Joshua renungkan, menarik ya hidup Abraham ini. Pertama, dia ini bukan orang yang percaya Tuhan, bukan orang yang mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, dia berlatar belakang keluarga penyembah berhala lagi ya. Apalagi ada penafsiran yang bilang kalau papanya pembuat patung berhala ya. Wah, itu menarik gitu teman-teman. Benar-benar dari keluarga yang nggak percaya Tuhan. Dan yang ketiga, dia umur 75 tahun tapi masih di rumah orang tuanya. Lalu dari mana timbulnya pengharapan pasti dalam kehidupan Abraham? Bagaimana mungkin orang yang punya latar belakang hidup seperti ini punya pengharapan yang pasti dalam hidupnya? Bahkan kita selalu ingat cerita yang paling kita ingat tentang kehidupan Abraham adalah sampai dia rela mengorbankan Ishak anaknya untuk diberikan kepada Tuhan. Nah teman-teman, setelah Kak Joshua baca lagi, Kak Joshua renungkan, Kak Joshua pengen kita kembali di ayat pertama dari Kejadian 12 ini. Yuk kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Teman-teman coba perhatikan kata yang Kak Joshua beri highlight warna kuning. Berfirmanlah Tuhan. So guys, jelas banget di sini bahwa yang pertama kali berbicara atau berinisiasi memberi ide bagi Abraham, memantikkan api pengharapan dalam diri Abraham yang membuat Abraham bisa percaya, membuat Abraham punya pengharapan dan iman dalam hidupnya, yaitu Tuhan sendiri teman-teman. Di sini kita nggak lihat bahwa tiba-tiba Abraham berpikir untuk keluar dari rumahnya. Tidak teman-teman. Jelas di sini bahwa ide pertamanya, inisiatif pertama itu datang dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah teman-teman, kita dapat melihat bahwa Tuhanlah sang inisiator rencana indah dalam kehidupan Abraham. Tuhanlah yang berinisiatif memilih Abraham. Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan Abraham dari lingkungannya, dari keluarganya. Tuhan yang berinisiatif menjumpai Abraham di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tampaknya tidak ada pengharapan lagi teman-teman. So poin pertama yang mau Kak Joshua tekankan di sini adalah ketika Tuhan berfirman, timbul pengharapan. Abraham orang yang gak punya pengharapan dan tujuan dalam hidupnya, ketika dia dengar Tuhan berfirman, iman dan pengharapan itu tiba-tiba timbul dalam dirinya. Sekalipun usianya sudah tidak lagi muda, udah 75 tahun, udah opa-opa, apalagi dia belum punya anak teman-teman. Abraham, Kak Joshua yakin orang yang normal ya, maksudnya bisa berpikir cerdas gitu. Dia orang yang cerdas, dia orang yang kaya, dia pasti terdidik gitu. Dan dia pasti tahu bahwa di usia 75 tahun udah gak mungkin punya anak. Itu sebabnya waktu Tuhan janjikan punya keturunan pun, Abraham sempat bingung gitu, sempat ketawa bahkan. Dan Sarah juga ketawa karena mereka sudah tidak lagi muda. Nah teman-teman, situasi dan kondisi Abraham yang saat itu tidak berpengharapan, saat itu gak ada tujuan seolah-olah dalam hidupnya, dan mungkin dia sudah berpikir untuk ya sudah menjalani hidup sehari-hari seperti biasa saja sampai waktunya Tuhan panggil dia dari dunia gitu. Tapi di saat dia tidak berpengharapan, disitulah Tuhan berfirman. Dan ketika Tuhan berfirman, pengharapan itu muncul dalam hidup Abraham. Teman-teman, Kak Joshua nggak tahu tiap minggu yang Kak Joshua lakukan dan kakak-kakak selalu buat video ibadah seperti ini. Video
firman Tuhan seperti ini. Kak Joshua nggak tahu berapa orang yang nonton, Kak Joshua nggak pernah perhatikan angkanya. Tapi Kak Joshua berharap teman-teman benar-benar serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, di situ timbul pengharapan. So yang pertama kita mesti sadari bahwa Tuhan adalah pemberi harapan pasti. Tuhanlah PHP yang Kak Joshua cerita dari awal tadi. PHP, pemberi harapan pasti, yaitu Tuhan teman-teman. Nggak ada pemberi harapan pasti lain yang bisa memberikan harapan sepasti yang Tuhan berikan. Mungkin teman-teman pernah ketemu orang-orang yang kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, dan dia memberikan teman-teman harapan-harapan seperti, kalau kamu ikut saya misalnya ya, kamu pasti sukses, kamu pasti bahagia, kamu pasti senang kalau kamu ikut saya, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Mereka nggak bisa memberikan harapan pasti. Cuma Tuhan yang bisa memberikan kita harapan yang pasti. Nah teman-teman, mungkin beberapa di antara teman-teman yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini kemudian bilang, ya Kak, aku juga udah sering dengar dari papa mama tentang Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, Tuhan sumber penghiburan kita harus rajin baca firman Tuhan, rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Well, teman-teman, waktu Kak Joshua renungkan hal ini juga, Kak Joshua berpikir hal yang sama. Ya, kalau Tuhan jadi sumber pengharapan kita, so what gitu. Tapi teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir atau bertanya-tanya, apa sih artinya menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Nah, dalam buku The New City Catechism, pertanyaan pertama dalam buku tersebut seperti ini. Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Jawabannya adalah bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. So teman-teman, di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, artinya kita menyadari bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah sumber pengharapan menganugerahkan kita pengharapan di dalam hidup ini melalui Injilnya, melalui kebenaran firman Tuhannya. Kita sama seperti Abraham yang gak punya pengharapan, gak punya tujuan. Bahkan kita penyembah berhala, artinya kita banyak melakukan dosa. Tapi di tengah segala situasi yang nampaknya tidak berpengharapan, di tengah situasi yang nampaknya tidak ada tujuan dalam hidup, di situ justru Tuhan hadir. Tuhan menjumpai Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan di situ pengharapan muncul dalam hidupnya. Sama seperti kita teman-teman. Kita adalah orang-orang yang gak punya pengharapan, kita adalah orang-orang yang gak punya tujuan, bahkan kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima pengharapan. Tapi Tuhan hadir, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita pengharapan itu, dan gak ada cara lain selain kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, supaya pengharapan itu tetap menyala, pengharapan itu tetap terjaga sampai akhir hidup kita. Dan itu yang membuat Abraham sampai di akhir hidupnya, dia totalitas buat Tuhan. Ketika dia mendapat pengharapan dalam Tuhan, dia nggak lepasin pengharapan itu. Bahkan dia memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Dia memberikan apapun yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Let's go. Tuhan bilang apa? Let's go. Tuhan bilang apa? Let's go. Tuhan mau apa? Let's go. Semuanya buat Tuhan, teman-teman. So hari ini teman-teman, firman Tuhan sampai di sini dulu. Satu pesan Kak Joshua yang terakhir, selalu ingat bahwa pengharapan yang pasti cuma ada dalam Tuhan. Kamu mau cari dimanapun, gak akan ketemu pengharapan yang sepasti ini. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah diberi pengharapan yang pasti, diberi pengharapan yang kekal, apa respon kita? Biarlah pertanyaan ini terus bergema di hati setiap teman-teman yang nonton video ini. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, Sang Pemberi Harapan Pasti? Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ibadah hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar setiap firman yang sudah kami baca, kami dengar, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biar firman ini juga dapat kami responi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah terus kepada setiap kami ya Tuhan, ingatkan terus firman-Mu supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang sudah menonton video ini. Mereka yang masih sekolah, Tuhan berkati biar hikmat-Mu turun atas hidup mereka sekalipun di tengah pandemi dan kesulitan, biar mereka terus berprestasi, mereka terus maju di dalam Tuhan, tetap berpengharapan penuh
Karena Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Happy New Year. God bless you. Sampai jumpa.